Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, teman-teman semuanya. Jadi di sini kita akan melakukan uji terhadap uji PD2 Min ya. Kita menggunakan uji independent sample t-test. Teman-teman di sini dapat perhatikan untuk pengertian dari uji independent sample t-test ini, bahwasanya uji independent sample t-test jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka berarti uji T sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan atau sampel bebas. Kemudian kita dapat memperhatikan kata independen atau bebasnya, di mana maknanya sendiri adalah tidak ada hubungan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sample t-test ini. Dengan demikian, maka kita dapat merumuskan sebuah definisi umum bahwa uji independen sample t-test merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang saling berpasangan. Oke, next. Kita di sini akan membahas terkait dengan asumsi atau persyaratan pengujian independent sample t-test. Jadi di sini ada 5 asumsi ya, teman-teman. Yang pertama adalah untuk asumsi pertama, di mana kedua sampel tidak saling berpasangan ya, tidak saling berpasangan. Kemudian jika sampel berpasangan, maka beda lagi nih cara ujinya, yaitu menggunakan uji paired sample t-test. Kemudian yang kedua adalah jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Nah, jika dia lebih lagi dari 30 buah, maka yang uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan uji Z atau uji Z ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah data yang dipakai dalam uji sampel t-test ini atau independent sample t-test ini berupa data kuantitatif. Yap, angka asli, menggunakan angka ya, yang berskala interval atau rasio. Kemudian data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka uji hipotesis perbandingan dilakukan dengan metode statistik non parametrik menggunakan uji Mann-Whitney. Kemudian yang kelima, di sini ada syarat yang kelima ya, teman-teman semuanya, bahwasanya ada kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian, bukan merupakan syarat mutlak. Jika ternyata didapati varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independent sample t-test tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, pengambilan keputusan didasarkan pada hasil yang terdapat dalam tabel output SPSS actual variance not asumsi. Nah, kemudian itu merupakan syarat-syarat ya dari uji independent sample t-test. Agar lebih jelasnya, yuk kita bahas contoh soalnya nih. Di sini aku udah buat contoh soal ya. Di sini teman-teman dapat baca bahwasannya di sini ada kelompok A dan kelompok B. Ayo kita sama-sama baca ya terkait dengan contoh soalnya, di mana sebagai contoh kita akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Jadi ada perbedaan metode ya, teman-teman semuanya. Kemudian setelah itu guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini hasil dari analisis hasil belajar ya. Untuk kelompok A sendiri ada 6 siswa, kemudian untuk kelompok B ada 5 siswa. Oke, kemudian di sini ada ditemukan rumusan hipotesis penelitian. Teman-teman dapat lihat bahwasanya untuk H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa dan antara kelompok A dengan kelompok B. Oke, agar lebih menarik atau luar biasa, mari kita uji dengan SPSS. Mari kita buka aplikasi SPSS. SPSS-nya ya teman-teman semuanya. Jadi ini aku pindah ke layar handphone karena laptop aku ada trouble nggak bisa rekam layar. Nah, di sini ada menu data view di SPSS-nya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada variable view. Oke, ini variable. Kemudian kita langsung saja ke variable view ya teman-teman. Untuk kasusnya tadi ini yang di Word, ini adalah contoh kasusnya tadi ya. Di sini dia menyatakan bahwasanya hasil belajar kelompok A dan kelompok B. Lalu untuk ini aku udah pindahin ke dalam Microsoft Excel agar nanti kita mudah untuk memindahkan datanya ke SPSS. Oke, langsung saja kita buka SPSS, lalu kita buka data yang kita sudah pindahkan ke Excel. Nah, di sini ada data hasil belajar dan kelompok. Kemudian di data view ya, teman-teman, kita ke data view dulu. Kita klik di sini hasil belajar ya. Kita tulis hasil belajar ya, teman-teman semuanya.
pakai keyboard tambahan karena laptop aku error, hehehe. Di sini kita tulis hasil belajar. Nah, di sini kita tulis di kolom pertama itu ada hasil belajar ya. Kita tulis hasil. Yap, sudah ya. Kemudian di sini kita pakai data numerik ya, teman-teman. Yap, numerik. Kemudian untuk desimalnya kita pilih 2 aja, kita diamkan. Kemudian di sini adalah kita tulis hasil belajar ya. Di kolom label kita tulis hasil belajar. Hasil belajar. Belajar ya. Oke, sudah tertulis seperti hasil belajar. Kemudian untuk kolomnya kita diamkan. Di sini kita pakai data skill ya. Lalu untuk yang kedua, di sini kita tuliskan kelompok karena tadi ada kelompok ya. Teman-teman di sini bisa tulis kelompok di kolom kedua. Lalu di sini datanya numerik. Di sini kita pakai 0 aja ya, teman-teman semua. Salah. Kok naik? Nah, ini ya, sorry. Hehe. Kemudian di sini kita pakai kelompok ya. Kelompok juga di sini kita tulis kelompok. Oke. Nah, di values-nya di sini kita tulis untuk di sini ada 1 itu kelompok A. Tadi kan ada 2 kelompok nih, ada kelompok A sama kelompok B. Nah, kita add. Oke, kemudian sama juga di sini 2 kita tulis, tinggal 1 kelompok kita belum tulis, itu kelompok 2 itu kita tulis add ya, teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita oke. Nah, di sini kita udah tulis ya, di sini di measure-nya kita pilih nominal aja ya. Oke, next kita beralih ke data view. Kita udah setting ya di variable view-nya. Nah, kita pindah ke data view. Nah, belum ya. Kita pindah ke data view. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Itu udah tertulis hasil dan kelompok ya, teman-teman semuanya. Udah ada hasil dan kelompok. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung ke data yang sudah kita salin di Microsoft Excel itu. Nah, oke, langkah selanjutnya kita tinggal kopas aja data yang di sini. Untuk kelompok hasil kita kopas terlebih dahulu ya, sungguh. Kita kopas yang hasil dulu ya. Oke, kita langsung kopas ke sini. Kita Ctrl V aja ya. Oke, kita tunggu loading ya, teman-teman. Oke, ini adalah datanya sudah ya. Oke, next tinggal di kelompok. Nah, kita juga kopas bagian yang di kelompok. Oke. Ups. Waduh, agak kesel saya ya. Oke, di kelompok kita tinggal Ctrl V aja. Yap, seperti ini datanya nanti, teman-teman. Lalu langkah selanjutnya bagaimana ketika kita sudah memasukkan datanya? Oke, kita langsung ke analyze karena di sini kita menguji t-test kan. Kita langsung ke analyze. Kemudian kita ke compare means. Nah, di sini ada independent sample t-test. Kita klik bagian yang ini. Lalu tunggu ya. Oke, kita ulang. Compare independent t-test. Nah, setelah kita mengetik independent t-test, nanti akan muncul menu seperti ini. Mohon maaf ya teman-teman, laptop aku lagi error, jadi aku jelasin pakai ini ya. Di sini ada untuk hasil belajar kita masukkan ke t variable, kemudian untuk grup, untuk kelompok
kelompok belajar tuh kita masukin ke grouping variabel. Nah, setelah kita masukin, setelah kita pindahkan, lalu kita klik define groups. Nah, setelah kita klik define groups akan muncul menu seperti ini. Nah, menu ini nanti untuk grup 1 kita tulis grup 1 dan untuk grup 2 kita tulis grup 2. Nah, nanti terus habis itu kita klik continue. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti ini, di mana untuk grup statistik, nah berdasarkan tabel output grup statistik, maka jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa itu. Nah, untuk sementara kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min untuk kelompok A itu sebesar 77,817. Nah, sementara untuk kelompok B adalah 87,240. Dengan demikian secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, selanjutnya untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample t-test berikut ini. Nah, di sini berdasarkan outputnya, di sini ada nilai sign Levensnya, Levens test for nilai sign Levens test for equality of variance itu adalah sebesar 0,738 atau lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa variance data antara kelompok A dengan kelompok B adalah homogen atau sama. Kemudian sehingga penafsiran tabel output independent sample test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equivalence assumption. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equivalence diketahui bahwasanya nilai sign-nya itu adalah 2 tilde sebesar 0,039 atau lebih kecil dari 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Sekian video dari saya, terima kasih.